Penikmat media sosial yang budiman, kali ini kami membawa Anda ke sebuah kisah yang mengguncang hati dan pikiran. Sebuah ironi yang tengah menjadi perbincangan hangat di Nusa Tenggara Timur, di provinsi yang menempati peringkat ke-6 sebagai daerah termiskin di Indonesia dengan angka kemiskinan mencapai 18,6% atau sekitar 1,1 juta jiwa. Ternyata tunjangan untuk anggota DPRD setempat justru melonjak hingga angka fantastis, 41,4 miliar rupiah per tahun. Bagaimana mungkin? Di tengah kondisi mengenaskan warga, anggaran sebesar ini dialokasikan untuk tunjangan rumah dan transportasi para wakil rakyat. Mari kita dalami bersama. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur NTT Melki Lakalena, tunjangan transportasi DPRD NTT naik sebesar 23,08 miliar rupiah, sementara tunjangan perumahan bertambah 18,41 miliar rupiah. Totalnya 41,4 miliar rupiah setahun. Rinciannya, setiap anggota DPRD menerima tunjangan rumah sebesar 23,6 juta rupiah per bulan untuk sewa rumah dengan luas maksimal 150 meter persegi, sementara untuk transportasi, Ketua DPRD mendapatkan 31,8 juta rupiah, Wakil Ketua 30,6 juta rupiah, dan anggota DPRD 29,5 juta rupiah per bulan untuk sewa kendaraan seperti sedan atau minibus. Angka ini, pendengar, nyaris 2 kali lipat dari tunjangan tahun sebelumnya. Ketua DPRD NTT, Emiliano Mleni, membenarkan kenaikan ini dan menegaskan bahwa semua telah sesuai regulasi, termasuk peraturan pemerintah nomor 18 dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, kenaikan ini bukan untuk kemewahan pribadi, melainkan untuk mendukung kinerja politik demi amanat rakyat. Namun, pernyataan ini justru memicu gelombang protes. Kepala Ombudsman NTT, Darius Bedadaton, menyoroti ketidakwajaran angka ini. Ia menyebut, survei di Kota Kupang menunjukkan biaya sewa rumah maksimal hanya 4,5 juta rupiah per bulan dan transportasi 18 juta rupiah per bulan. Lalu, mengapa tunjangan melonjak jauh di atas angka wajar ini? Apakah ini cerminan kepekaan wakil rakyat terhadap penderitaan rakyatnya? Publik NTT tak tinggal diam. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Kupang mengecam keras kebijakan ini, menyebutnya sebagai pemborosan anggaran yang mengabaikan kondisi masyarakat. Seorang warga Kupang, Aris, dengan nada kecewa berkata, "Rakyat masih hidup susah, masa depan tidak jelas, tapi anggota DPRD hidup bermewah-mewahan." Sementara itu, Gubernur Melki Lakalena berjanji akan mengevaluasi kembali kebijakan ini bersama DPRD dengan membuka ruang dialog untuk mendengar aspirasi masyarakat. Namun, akankah janji ini cukup untuk meredam kemarahan publik? Pendengar setia, inilah saatnya kita bertanya. Apakah kenaikan tunjangan ini memang sebanding dengan tanggung jawab DPRD di tengah kemiskinan ekstrim? Ketika banyak warga NTT masih bergantung pada lampu pelita di malam hari dan berjuang untuk kebutuhan dasar, apakah alokasi anggaran sebesar ini bisa dibenarkan? Atau, haruskah dana ini dialihkan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur yang lebih mendesak? Kami ingin mendengar pendapat Anda.